Hei, jujur, entah kamu ingin mudah membaca karakter orang atau hanya ingin membuat kesan pertama terbaik, tips ini pasti akan berguna. Jika kamu ingin mudah berteman dengan seseorang, mintalah bantuan kecil dari mereka. Lama menatap seseorang diam-diam bisa membantumu mendapat informasi yang kamu butuhkan dari mereka. Menguaplah untuk memeriksa apakah ada yang memperhatikanmu. Orang itu kemungkinan besar akan menguap juga. Itu efektif loh di saya. Kaki tak pernah bohong, seperti pinggul Shakira. Jika ujung sepatunya mengarah kepadamu, orang itu mungkin menyukaimu. Cobalah menjadi kandidat pertama atau terakhir dalam wawancara kerja untuk membuat kesan paling mudah diingat. Bayangkan manajer perekrutan adalah sahabatmu, maka kamu tidak akan begitu stres saat wawancara kerja. Cari tahu pemicu kebiasaan burukmu agar kamu tidak mengulanginya. Untuk menghentikan kebiasaan buruk, hadiahi dirimu setiap kamu tidak melakukannya. Agar lebih sukses, kelilingi diri dengan orang-orang yang fokus pada tujuan. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain, ini akan membantumu menjaga harga diri yang sehat. Jika ada yang menghinamu, katakan hal baik kepadanya agar dia kesal. Agar merasa lebih bisa mengatur hidup, katakan kebutuhanmu dengan tegas. Luangkan waktu berkualitas dengan orang-orang bahagia dan suportif agar kamu menjadi orang yang positif. Mengetukkan jari atau fidgeting bisa menjadi tanda bosan, tidak sabar, atau putus asa. Jika seseorang terus menggigit bibirnya, dia mungkin khawatir atau stres. Pupil yang melebar bisa menunjukkan bahwa seseorang tertarik kepadamu. Terlepas dari kepercayaan umum, orang yang berbohong bisa mempertahankan kontak mata. Jika kamu ingin mencegah orang mendekatimu, silangkan tangan dan kakimu. Di kerumunan, lihat saja arah tujuanmu, maka orang-orang akan berusaha untuk minggir. Penggunaan ponsel yang berlebihan bisa menjadi penyebab kecemasan dan ketidakpuasan secara keseluruhan. Terkadang, kamu hanya perlu pindah tempat untuk mengubah suasana hatimu. Jika kamu ingin seseorang merasa canggung atau tidak nyaman, lihat ke tengah dahinya selama percakapan. Membagi target besar menjadi langkah-langkah kecil membantu kamu lebih mudah mencapainya. Jika kamu ingin dipercaya, coba tiru gerakan, sikap, atau ekspresi wajah seseorang. Setiap kali kamu merasa stres atau cemas, kunyah sesuatu. Mengunyah akan memberi sinyal kepada otak untuk rileks. Jika kamu harus sering bekerja dengan orang, buat mereka lebih menyenangkan dengan menaruh cermin di belakangmu. Untuk memberikan kesan percaya diri, tegakkan punggung dan angkat kepalamu. Jika kamu ingin dinilai bisa dipercaya, katakan rahasia kecil kepada mereka. Para ahli percaya bahwa kamu bisa membuat dirimu merasakan emosi apapun hanya dengan meyakinkan dirimu bahwa kamu sudah merasakannya. Untuk mengakhiri obrolan tidak menyenangkan, mulailah tatap satu mata lawan bicaramu, mata lain, lalu dahinya. Terus lakukan ini dan dia akan mulai merasa tidak nyaman. Hindari berkata, "Saya yakin" atau "Saya pikir", itu akan membuat apapun yang kamu katakan lebih meyakinkan. Jika kamu sering mengulang nama seseorang, dia akan semakin menyukaimu. Beri dirimu lebih sedikit pilihan saat tidak bisa mengambil keputusan. Jika kamu membiarkan seseorang lebih banyak membicarakan dirinya, itu akan membuatnya lebih ingat obrolan kalian. Senyum palsu lebih mengesalkan daripada tidak senyum dan itu mudah dikenali. Jika senyum seseorang palsu, bagian atas wajahnya tidak bergerak. Senyum asli membuat sedikit kerutan di sekitar mata. Jika kamu tidak bersemangat untuk melakukan sesuatu, lakukan saja selama 10 menit. Kamu kemungkinan besar akan terus melakukannya setelah kamu mulai. Orang-orang lebih cenderung mau memberi bantuan besar jika dimintai bantuan kecil dulu. Untuk menghilangkan lagu yang melekat di kepala atau earworm, dengarkan lagu itu sampai selesai sambil ikut bernyanyi. Seseorang berusaha menahan emosi negatif jika menaruh telapak tangan di lengan. Orang-orang sering berkedip lebih cepat saat merasa tertekan atau tidak nyaman. Gerakan kecil seperti merapikan rambut atau pakaian adalah tanda orang cemas. Memuji orang lain akan membuatmu lebih disukai.
Gunakan humor saat bertemu orang baru agar kamu lebih disukai. Saat akan bertengkar, mulailah makan sesuatu untuk meredakan ketegangan. Jika butuh bantuan di tempat ramai, kamu akan dibantu jika memanggil orang secara spesifik. Jika pikiran bawah sadarmu dengan kuat melarangmu melakukan apa yang akan kamu lakukan, percaya itu. Satu-satunya tugas yang bisa kamu lakukan bersama adalah aktivitas rutin dan otomatis dengan hal yang tidak memusingkan. Ingatan bukanlah apa yang sebenarnya terjadi. Kamu merombaknya sepanjang waktu, dan emosi sangat memengaruhi ingatan. Tenang, meski penampilanmu sangat buruk hari ini dan kamu masih harus keluar, tidak ada yang akan memperhatikan karena semua orang terlalu asik dengan diri sendiri. Jangan belanja saat stres, kamu akan lebih mudah terbujuk iklan dan belanja lebih banyak. Belanja bahan makanan saat lapar memiliki efek serupa, kamu melebih-lebihkan kebutuhanmu akan makanan dan membeli lebih banyak dari kebutuhanmu yang sebenarnya. Jangan takut terlihat konyol, kamu akan lebih disukai karena itu. Jika kamu ingin membuat kesan baik, ingat nama seseorang dan gunakan saat kalian bertemu lagi. Jadilah pendengar yang baik jika kamu ingin berteman dengan seseorang. Saat cemas dan stres, kamu cenderung melihat ke bawah daripada ke atas. Untuk menunjukkan kamu membuat keputusan matang dan bukan hanya bersikap impulsif, katakan, "Saya memutuskan melakukannya," alih-alih hanya, "Saya melakukannya." Jika orang yang kamu ajak bicara menutup mata saat kamu bicara, biarkan dia bicara. Dia ingin mengatakan hal penting. Seseorang menyipitkan mata saat kamu bicara karena dia tidak mempercayaimu, atau ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang apa yang kamu katakan. Jika seseorang dengan jelas mengingat hal kecil tentangmu yang bahkan tidak kamu ingat, dia sangat menyukaimu. Seseorang pasti akan mengingatmu jika kamu membuat komentar menyenangkan atau netral pada tubuh mereka, seperti warna mata. Agar tidak merasa rendah diri atau kesepian, tawarkan bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Mengangguklah sedikit saat mengajukan pertanyaan agar mendapatkan jawaban afirmatif yang kamu butuhkan. Untuk menunjukkan kamu benar-benar mendengarkan seseorang, lihat satu mata, mata yang lain, lalu mulutnya. Setiap kali kamu merasa stres atau cemas, tuliskan pikiranmu agar lega. Saat kita pikir seseorang menyukai kita, kita cenderung menyukainya juga. Tersenyumlah saat bertemu orang baru agar dia mengingatmu nanti. Untuk menyampaikan secara tidak langsung bahwa kamu mempercayai seseorang, miringkan kepalamu sedikit. Jika kamu ingin seseorang melakukan sesuatu, berikan mereka ilusi pilihan. Mempertahankan kontak mata sedikit lebih lama daripada kebanyakan orang langsung meningkatkan daya tarikmu. Jika kamu menunjukkan kepada seseorang bahwa kamu terbuka kepada kedua sisi suatu argumen, kemungkinan besar dia akan mempercayaimu. Untuk membuat kesan luar biasa pada kencan pertama, pilih aktivitas menarik yang akan membuat adrenalin kalian terpacu. Dalam jabat tangan, telapak tangan menghadap ke atas berarti rendah hati. Telapak tangan menghadap ke bawah, dominan. Hanya orang yang benar-benar percaya diri pada saat itu atau merasa superior yang berdiri dengan tangan di belakang. Jika seseorang menyatukan tangannya, itu berarti akan sangat sulit mencapai kesepakatan dengannya. Untuk membangun hubungan erat dengan siapapun, tekankan nilai dan pendapat kalian yang sama. Jika seseorang menjadikanmu lelucon, buat mereka tidak nyaman dengan meminta mereka menjelaskan apa yang lucu tentang itu. Mengangkat sedikit alis saat bertemu orang baru bisa membuat mereka merasa sudah mengenalmu. Bibir yang tertutup rapat bisa jadi pertanda ketidaksukaan atau ketidaksetujuan. Tolak pinggang biasanya berarti sikap agresif atau kesiapan untuk bertindak. Agar tampil lebih menarik bagi seseorang, kamu hanya perlu mengajukan lebih banyak pertanyaan. Terbukti secara ilmiah bahwa olahraga langsung membuat suasana hati bagus. Jika kamu merasa stres, luangkan waktu di alam untuk melepas lelah. Jika kamu hendak marah, hitung sampai 10, kembali ke 1, lalu senyum. Menuliskan target bisa membantumu tetap berkomitmen. Saat menghadapi gangguan, jangan hanya mengandalkan tekad,
hilangkan gangguan itu sebisa mungkin. Saat satu kelompok tertawa bersama, mereka biasanya menoleh kepada orang yang paling mereka sukai. Agar temanmu membawakan barangmu, serahkan barangmu kepadanya sambil membahas hal yang sangat menarik baginya. Trik praktis saat pindahan. Kamu tampak lebih menarik di mata orang lain saat melakukan kesalahan kecil atau sedikit ceroboh. Untuk mempelajari informasi atau keterampilan baru, jelaskan juga hal itu kepada orang lain. Untuk membuat kesan positif saat bertemu orang baru, pastikan tanganmu hangat sebelum berjabat tangan. Oke, siap untuk kuis? Apa? Kamu tidak mencatatnya? Baiklah, lain kali saja. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.